Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dari Mente. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan cara mengobati penyakit insang hitam pada udang. Apa itu udang Paname? Udang Paname memiliki tubuh yang ditutupi kulit tipis keras dari bahan chitin berwarna putih ke kuning-kuningan dengan kaki berwarna putih. Tubuh udang Paname dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian cephalotorax yang terdiri atas kepala dan dada serta bagian abdomen yang terdiri atas perut dan ekor. Klasifikasi udang Paname. Klasifikasi udang Paname menurut Haliman dan Dian atau 2006. Klasifikasi udang Paname atau Lithophaneus paname adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, subkingdom Metazoea, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, subkelas Eumalacostraca, subordo Eucarida, ordo Decapodes, subordo Dendrophorasiata, familia Lithophaneus, spesies Lithophaneus paname. Morfologi udang Paname. Morfologi udang Paname lebih dominannya kromatofor biru, panjang tubuh dapat mencapai 23 cm. Tubuh udang Paname dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala atau toraks dan perut atau abdomen. Kepala udang Paname terdiri dari antenula, antena, mandibula, dan dua pasang masilae. Penyakit pada udang. Penyakit udang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Faktor tersebut dapat menjadi masalah ketika udang berada dalam kondisi lemah dan lingkungan tidak baik. Salah satu penyakit yang dapat menyerang udang adalah penyakit insang udang berwarna hitam. Penyakit insang hitam pada udang yang disebabkan oleh jamur Fusarium sp yang muncul karena kondisi lingkungan yang buruk berujung pada terjadinya serangan bakteri dan jamur tertentu pada insang udang. Penyakit insang hitam dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat dan menurunnya kelangsungan hidup pada udang. Penyakit ini mengakibatkan insang udang menjadi bengkak hingga tutup insang terbuka, menyebabkan kematian pada udang. Gejala dan ciri-ciri penyakit insang hitam. Black gill disease atau penyakit insang hitam merupakan penyakit pada udang yang hidup di lingkungan air dengan kadar NH3 dan NO2 yang tinggi. Udang yang memiliki penyakit ini sering mengalami perubahan warna insang dari putih gading menjadi coklat atau hitam dengan lesi pada insang. Tanda klinis lain yang bisa dilihat pada udang pengidap penyakit insang hitam adalah kesulitan bernapas, mengapung, makan lebih sedikit, dan akhirnya mati. Penyakit insang hitam disebabkan oleh Fusarium sp pada kolam tambak udang. Fusarium sp dapat menginfeksi jaringan yang mati, mengakibatkan kesulitan gerak akibat pertumbuhan miselium dan menyebabkan mortalitas tinggi pada populasi budidaya udang. Masalah tersebut dapat tuntas dengan pemberian nutrisi udang dan menjaga kualitas air pada kolam tambak udang. Pengobatan insang hitam harus dilakukan dengan cara berturut-turut. Hal ini untuk memaksimalkan penyembuhan udang yang terkena insang hitam dan mencegah terjadinya kematian. Juga harus melakukan pencegahan mulai dari persiapan kolam hingga proses budidaya berlangsung untuk mengantisipasi udang terserang insang hitam. Cara mengobati penyakit insang hitam pada udang. Berikut cara mengobati insang hitam pada udang. Yang pertama itu, lakukan pergantian air 10-30% selama 3 hari berturut-turut. Pergantian air ini dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan ketersediaan air. Yang kedua itu, tebar kapur CaOH2 pada malam hari sebanyak 5-10 ppm. Yang ketiga itu, lakukan pemberian fermentasi dedak dan molase atau tetes tebu dengan perbandingan 1:2/2 ppm. Lakukan selama 3 hari berturut-turut sampai warna air tambak berubah. Yang keempat itu, berikan bakteri pendukung seperti Rhodococcus dan Rhodobakteri pada sore hari sebanyak 0,5-1 ppm. Cara mencegah penyakit insang hitam pada udang. Cara terbaik untuk mencegah penyakit insang hitam pada udang adalah dengan menjaga kesehatan udang. 3 bagian pengelolaan tambak udang yang paling penting untuk menjaga udang tetap sehat dan bebas dari penyakit insang hitam adalah: yang pertama itu persiapan kolam. Kolam harus disiapkan untuk penebaran dengan membersihkan, mengeringkan, dan mengisinya dengan air yang sudah disaring dan disinfeksi. Tanah atau dasar kolam bekas pakai budidaya yang belum dibersihkan akan menjadi hitam seperti lumpur dan mungkin menjadi busuk dengan bau menyengat. Yang kedua itu pemberian pakan.
Untuk memenuhi pertumbuhan yang cepat dan kesehatan yang baik pada udang, pakan udang sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu berkualitas tinggi. Yang kedua, memiliki kandungan protein setidaknya 40%. Yang ketiga itu, pakan harus berada dalam kondisi baik. Yang keempat itu, disimpan di tempat yang bersih, kering, dan jauh dari tikus atau hama lainnya. Yang kelima itu, pakan tidak boleh berumur lebih dari 6 bulan. Yang ketiga itu pengelolaan kualitas air dan pembuangan lumpur. Pergantian air secara teratur perlu dilakukan untuk menjaga dasar kolam tetap bersih. Nilai tukar air harus sekitar 5% per hari selama 2 bulan pertama pembesaran udang, 10% per hari selama bulan ketiga pembesaran, dan setelah itu harus ditingkatkan menjadi 20% per hari sampai udang dipanen. Gunakan aerator dengan jumlah yang cukup untuk menunjang kebutuhan oksigen terlarut dan mempertahankan DO pada angka lebih besar 5 ppm. Lakukan sifon secara teratur untuk mengurangi akumulasi bahan organik di dasar kolam. Selain itu, lakukan pengecekan kualitas air secara berkala selama budidaya dan pastikan parameter kualitas air berada pada rentang yang optimum. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.